Mulai. Udah guys, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk berdiskusi, berbagi pikiran, sharing tentang tugas yang diberikan oleh tutor kita Bapak Endro mengenai pelayanan publik ya. Nah, di sini sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada Mbak Indah Alfionita, Mbak Permatasari Adiaksa Karini, ada Mbak Cynthia Triyuliani, Mbak Melvi Palindatu, Mbak Huta Said Sylvia Monica, Mas Bagas Andianto, dan Mbak Kristinawati Limbong. Di sini kami sebagai kelompok 2 Latsar Angkatan 58. Oke, mungkin bisa kita mulai langsung aja. Ini pembahasan isu kita terkait mengenai kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya, teman-teman ya. Mungkin bisa kita ambil kasus-kasus yang mungkin lagi hits, misalnya pungli, atau mungkin tentang isu korupsi. Gimana teman-teman? Baiknya kita berdiskusi tentang apa ini? Kalau menurut saya yang lagi yang paling itu kayaknya yang paling korupsi itu Mbak. Boleh, gimana teman-teman yang lain? Setuju, saya sepakat. Setuju, Mbak. Setuju nggak? Kita ambil korupsi. Karena pungli juga ujung-ujungnya korupsi. Iya, benar banget itu. Oke, ada mungkin isu yang baru-baru ini kita temuin tentang korupsi yang mau kita bahas? Dari teman-teman? Diaktifin aja semua, on, jangan di-mute, unmute aja semuanya. Oke, Mbak. Kita sama-sama ngobrol di sini, diskusi. Ini kalau saya ada satu video ya, isu korupsi, hubungannya terkait minyak goreng beberapa bulan lalu guys, yang lagi in banget karena harganya yang melonjak dan kelangkaannya, dan ternyata di balik itu semua dalangnya adalah orang dalam kita sendiri, orang besar di kita. Gimana? Atau mungkin ada teman-teman lain yang juga baru-baru aja menemui kasus-kasus serupa? Jadi saya nemuin juga satu kasus korupsi ya. Jadi belakangan ini kasus korupsi di Indonesia lagi beranjak, itu kan terkait minyak goreng yang berdampak ke seluruh Indonesia. Kalau ini tuh bukan kasus korupsi yang viral tahun 2022 menjadi topik juga, yaitu sosok milenial kelahiran 97, jadi koruptor muda pakai duit korupsinya ini buat gaya hidup. Jadi miris sekali ya. Jadi kayak kasus korupsi lagi banyak nih, Mbak. Tapi mungkin yang impact-nya paling tinggi ini kayaknya yang minyak goreng, Mbak. Iya, tapi kayaknya tadi juga cukup menarik juga ya, ibaratnya kayak korupsi milenial nggak sih jatuhnya, karena kayak masih muda banget dan dia udah punya pikiran untuk korupsi. Itu kan gimana? Boleh mungkin kita kombinasi aja masalah-masalah ini dari teman-teman, gimana menanggapinya. Boleh masing-masing mengemukakan pendapatnya. Ya sih, kayaknya menarik yang bagian masih muda tapi sudah berani mengambil tindakan korupsi atau menjadi kaki tangan koruptor itu kayaknya wow banget ya. Out of context ya Mbak ya. Iya benar Kak. Gimana teman-teman yang lainnya? Yang tahu ceritanya gimana itu kronologinya sebenarnya? Gimana Mbak Cynthia? Sorry, ke-mute tadi. Jadi kasus korupsi namanya Mbak Alfie Wabilkis ya. Nah, jadi Mbak Nur ini tuh sebenarnya seorang
yang mempunyai jabatan di partai, khususnya itu di Partai Demokrat sebagai bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan. Nah, di luar itu dia itu bertugas menerima uang suap yang dikirimkan oleh Bupati Kabupaten Penajam Pasir. Nah, jadi ada uang proyek pembangunan jalan, uangnya itu dititipkan ke Mbak Nur Afifah ini. Nah, uangnya itu jumlahnya besar juga, sebanyak 1 miliar cash dan 447 juta yang dia gunakan untuk berbelanja ataupun dikelola juga untuk berbagi hasil dengan Pak Bupati ini gitu. Nah, mirisnya adalah Mbak Nur ini tuh sering update kehidupannya yang mewah, yang mana uang tersebut tuh salah satunya sumbernya dari uang korupsi. Jadi di umur yang segitu kita harusnya ironi ya, sedih mengapa bisa kaum milenial memakai uang negara demi kepentingan pribadi. Ya, Gitu, Mbak. Betul. Itu kira-kira apa ya? Ibaratnya kenapa ya dia bisa jadi kayak gitu? Apakah ada salahnya atau emang ada kesempatan dia buat melakukan itu? Ayo teman-teman kita diskusi, jangan saya aja yang nanya. Kalau pendapat saya ya, itu sepertinya kayak karena dia gengsi sih, Kak. Jadi zaman sekarang kan apa-apa diupdate ke sosial media. Jadi dia pengen dapat pengakuan dari orang-orang sekitarnya dia, atau dia ingin bisa terkenal gitu loh, Kak. Menurut saya seperti itu. Gimana teman yang lain? Izin Ya. menambahkan. Iya, kalau menurut pendapat saya pribadi, kenapa kaum milenial itu banyak menggunakan uang negara? Bukan banyak sih, beberapa kaum milenial itu ada yang korupsi itu karena mereka kebutuhan, keinginannya lebih banyak daripada kebutuhannya, gengsinya lebih tinggi daripada sebenarnya apa yang dia butuhkan gitu loh. Jadi kayak zaman sekarang kita dituntut untuk memiliki segalanya tanpa melihat proses lah dari mana dapatnya uang itu. Yang penting kelihatan kaya nih, kayak gitu sih kalau menurut saya. Izin menambahkan? Iya, silakan aja, Mbak. Mungkin juga dari internal dirinya sendiri kali ya. Mungkin dia dari yang rasa kurang puas sama kurang bersyukur sama apa yang dia punya. Terus dia pengen apa-apa cepat instan. Terus kayak dia mengikuti pergaulan lingkungannya yang memang yang sama dibilang sama Mbak Aksa tadi, itu kan memang apa-apa diuploadnya di sosmed. Kayak, mungkin biar dikira, oh aku nih mampu nih kayak ini. Mungkin biar mendapatkan pujian dari orang-orang juga bisa jadi. Right. Mungkin video yang dari Mbak Agustini gimana? Oh, yang minyak goreng? Atau mau kita coba share? Coba Boleh. Boleh, Mbak. Sebentar ya. Kuy. Iya, sebentar ya Mbak Kuy. Soalnya minyak ini meresahkan, Mbak. Jadi saya menarik nih untuk nonton. Nah, iya, karena kan kita disuruh perebutan ya. Yang senang ini mama ini. Ini saya udah mama nih, ini butuh nih informasi soal ini nih. Kalau tadi kaum milenial, sekarang mama ya. Iya, benar-benar. Jadi seimbang balance. Coba saya Silakan, share screen dulu ya. Mana ya? Mohon izin nih, Pak Ketua Bagas mana ya? Kok nggak muncul nih? Kan udah ganti ini gitu ada Mbak. di atas. Sekarang Bu Ketua. Sekarang Bu Ketua. Yang berwenang. Ya. Enggak, ini Bu Ketuaan. Kok saya nggak bisa share screen ya? Oh, ini sudah nih. Oke, movies. Udah belum nih? Iya, udah keluar kok. Ada? Tinggal jalan aja. Bagaimana modus 8 perusahaan kelapa sawit bermain? Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang ekspor minyak sawit.
Nah, ini nih. Ini guys. Bisa kita lihat di sini nih, di highlightnya di sini tuh mirisnya Kemendak teriak-teriak mafia mie goreng, pejabatnya jadi tersangka. Mungkin para ibu-ibu yang udah merasakan resahnya bisa berbagi pengalaman. Nggak apa-apa ibu-ibu. Saya juga calon ibu, semuanya calon ibu. Ini yang berarti yang korupsi itu petinggi-petingginya itu Kak, apa gimana? Kalau dari gimana ya, mereka tuh nggak korupsi, tapi mereka tuh penyalahgunaan wewenangnya mereka. Ya korupsi juga sih. Karena ada ya seperti yang kemarin seperti yang sudah pernah kita tahu juga ya. Karena ada apa namanya, ibaratnya celahnya gitu untuk mereka melakukan itu gitu. Seperti peraturan-peraturan yang mungkin kurang tegas dan apalagi apa? Adanya kesempatan. Adanya kesempatan dalam kesempatan, ibaratnya ya gimana ada keinginan situ ada jalan kali mereka ya merasanya seperti itu. Kalau boleh menambahkan sih sesuai dengan tugas kita hari ini kan membahas tentang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Kalau dari isu-isu yang dibahas tadi sih sepertinya kalau dari sisi akuntabel itu kan harusnya kita tidak menyalahgunakan wewenang jabatan ya. Yang dari kasus minyak goreng tadi bisa kita lihat itu benar-benar penyalahgunaan wewenang jabatan yang harusnya sebagai Menteri Perdagangan justru mengawasi malah jadi tersangka. Kemudian malah ikut-ikutan. Yang kasus milenial tadi itu juga di akuntabel itu kan kita harus menggunakan kekayaan atau barang milik negara secara bertanggung jawab atau efektif. Ini malah digunakan untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Ibaratnya integritasnya tuh hilang jadinya ya. Iya. Karena adanya. Mungkin dari sisi yang lain kompetennya bagaimana teman-teman? Gimana Mbak Melvi? Mas Bagas juga ini suaranya ini mana ini? Suara cewek-cewek aja. Silakan Kakak. Suara Mbak Melvi nggak masuk. Ya kedengaran. Pas headsetnya aja. Kedengaran kah? Ya, Oke, sudah masuk. Ini kalau saya sih lihatnya dari berorientasi pelayanan ya, kan harusnya sebagai Kemendak kan mereka harusnya memberikan pelayanan ke masyarakat, tetapi malah pelayanannya mereka itu malah tidak sampai tersalurkan kepada masyarakat seperti minyak goreng ini kan. Jadi lebih ke pelayanan sih kalau saya lihatnya juga. Harusnya melayani ya, bukan dilayani. Iya, sebagai pemerintah, pejabat pemerintah kan harusnya kita melayani masyarakat dengan menyuplai minyak goreng kan, tetapi mereka malah mengekspor minyak goreng tersebut ke luar negeri. Iya, padahal kan di dalam negeri sendiri juga kayak lagi kekurangan gitu ya. Sempat juga kita lihat orang antri panjang. Enak banget itu cuma ngantri minyak goreng dan susah banget nyarinya. Saking langkanya. Nah, menurut saya itu kelangkaan itu terjadi karena ya ditimbun itu sama diberikan ke luar negeri, dijual ke luar negeri. Itu yang penyebab kelangkaannya sebenarnya. Kalau mau nambahin juga, ini yang dari nilai kompeten ya. Harusnya sebagai pemerintah dalam menangani ini tuh kita bisa lihat nih kompetensinya, karena mirisnya adalah kita kan punya sawit yang banyak nih. Baca data tahun 2016 tuh kita punya lahan sawit 11,36 hektar. Terus 2020 tuh bertambah sampai 14,9 juta hektar. Tapi kita tidak bisa menyuplai itu sekali. Nah, harusnya kurang maksimal ya seluas
itu tuh harusnya balance penyalurannya. Untuk di dalam negeri dulu diutamakan, baru kita bisa ekspor nih ke luar negeri kayak gitu. Jadi harus bisa memanage nih pemerintah sendiri terkait minyak yang udah menambahkan sedikit juga terkait kelangkaan minyak. Tadi kan sudah disebut Cynthia tuh luasan perkebunan sawit ya Indonesia. Nah, terus khusus untuk di Kalimantan itu perkebunan sawit itu paling banyak. Tapi kami paling sulit kemarin waktu terjadi kelangkaan minyak, itu paling sulit mendapatkan minyak. Terus kalaupun ada, harganya luar biasa mahal, di atas 50.000. Itu tuh gimana ya, kayak orang-orang pada milih beli minyak curah. Nah, sekarang nih mau beli minyak curah pun harus pakai kartu ini ya, kartu dapetin. Jadi kayak gimana? Iya. Ya Allah, beli murah aja pakai kartu vaksin. Gimana kabarnya yang orang tua yang emang udah nggak layak divaksin karena ada bawaan gitu. Ya itu lebih diperhatikan lagi lah, kasihan lah masyarakat yang di bawah makin ke bawah. Iya, ibaratnya tumpul tajam ke bawah ya. Gimana teman-teman? Tapi ini bakal berdampak panjang dari jatuhnya ya. Kayak misalnya dari kepuasan masyarakatnya, terus meningkatkan, malah tuh yang muncul tuh bukan citra yang bagus, malah jadi citra yang buruk dari pemerintahnya itu juga. Iya. Kan bisa jadi kayak gitu. Kepercayaan juga masyarakat kan yang berkurang. Kepercayaan masyarakatnya itu sih yang Ya, apalagi sekarang ada sosmed gitu kan. Ya. Jadi di sosmed pasti bahas komen-komenannya juga kurang enak kan tentang kinerja pegawai negeri, ternyata kayak gini. Bukannya ya aja kali ya, nggak bisa disamaratakan juga sebenarnya. Tapi kalau soal goreng bukan salah pegawainya kok, biasanya ibu-ibu kalau cerita. Jadi kalau orang masyarakat umum tuh ceritanya tentang kalau misalkan soal minyak goreng nih khususnya nih isunya ini pasti Jokowi yang disalahkan, kalau enggak pemerintah pusat ya. Pokoknya presiden paling pertama. Yang disalahkan bukan pemerintahnya. Terus tapi yang presidennya tuh gosip internal mama ini enggak. bukan masih muda. Tapi secara umum berarti korupsi itu kan ini ya memberikan dampak-dampak secara global. Mau ngasih tahu lagi, kemarin tuh terlebih kita kan ada subsidi tuh pas lagi untuk kayak menstabilkan nilai minyak. Nah itu dana yang digelontarkan tuh hampir sekitar di atas 7 triliun, yang mana sebenarnya duit ini tuh bisa dialokasikan untuk pembangunan negara yang lain, misalnya buat pendidikan ataupun hal-hal yang lain gitu. Jadi kayak terbuang sia-sia gitu ya, kayak uang segitu harusnya bisa dan dikembalikan oleh tersangka itu juga nggak seberapa kan. Tapi banyak hal ya yang bisa diambil dari kasus yang tadi, terutama pada poin-poin yang tadi berorientasi pelayanan, terus akuntabel sama kompeten ya. Nah, dari Mas Bagas ini tadi ada mau mengambil nih nilai-nilainya tersebut. Gimana Mas Bagas? Kalau bisa sekalian. Kalau dari saya sebenarnya lebih ke solusinya sih. Kenapa kok itu masih terjadi? Enggak cuma satu kali aja ya kasus seperti itu, penyalahgunaan wewenang dari pejabat tinggi, terutama pejabat tinggi negara. Nah di sini yang menjadi sorotan saya itu lebih ke siapa sih sebenarnya yang berani mengungkap kasus tersebut ke publik sampai mendesak Mahkamah Agung untuk segera melakukan penyelidikan. Nah, di situ ternyata ada peran
dari NGO. Di sini saya sebutkan yaitu NGO-nya MAKI, kepanjangannya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Nah, selain di kasus minyak goreng tersebut, NGO tersebut juga berperan dalam upaya, di sini ada berita yang saya baca tadi, mengungkap kasus pungli. Nah, pungli juga kan ujung-ujungnya muaranya juga di korupsi yang terjadi di Kejati DKI Jakarta. Nah, di situ karena di sini kita pembahasannya adalah tugas dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, itu yang paling miris adalah alasan birokrasi dijadikan untuk pungutan liar yang dia lakukan, di mana dia akan mengancam bawahannya untuk ditempatkan secara acak, dipencar sejauh mungkin jika tidak mau membayar dalih iuran kepadanya. Nah, kemudian balik lagi ke kasus minyak goreng tadi, mungkin untuk solusi yang paling sesuai, paling tepat, itu adalah bagaimana hukum itu berlaku, hukum yang adil itu berlaku. Jika kemarin saya juga melihat dari ulasannya Kompas TV, dari penelusurannya Aiman, itu mengungkapkan bahwasanya jika syarat-syarat ancaman pidana mati bagi tersangka korupsi itu memenuhi syarat, maka itu bisa dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu kalau saya menyoroti kasus minyak goreng ini. Oke. Mungkin yang terakhir Mbak Kristi bisa nambahin kali ya solusinya apa? Iya. Mbak, suaranya tidak kedengaran jelas. Kedengaran kok. Ya, boleh Mbak Christine, sebelum nanti kita simpulkan bersama-sama ya teman-teman yang hasil diskusi kita. Ya, jadi menurut saya dari adanya kelangkaan minyak goreng ini, solusinya ya sebaiknya perlu diadakannya peninjauan kembali ya terhadap aturan-aturan abu-abu yang berlaku. Apalagi dalam kasus minyak goreng ini, untuk diekspor ke luar negeri itu kan karena peraturan di pelabuhan itu yang abu-abu, jadi yang menyebabkan kerugian yang mencapai triliunan di Indonesia, karena sebenarnya kan ada harus pajak-pajak yang harus diberikan dimasukkan ke dalam Indonesia, itu kurang, jadi itu juga sebenarnya yang menyebabkan kerugian yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, Ya, sudah jelas kok. Mungkin untuk dari segi berorientasi pelayanannya, untuk solusinya mungkin kita butuh melakukan perbaikan, terutama perbaikan peraturan, karena dari segi peraturan juga kita masih sering yang seperti kata Mbak Kristi tadi ya, peraturannya masih abu-abu. Aja mungkin Bu Ketua bisa menyimpulkan. Baiklah teman-teman, mungkin dari diskusi kita tadi kita bisa dibilang mengangkat dua topik isu korupsi. Isu korupsi milenial mungkin yang kita sebut bersama sama isu korupsi mafia minyak goreng. Yang mana dua-duanya itu punya implementasi atau hubungannya dengan yang kita ambil saat ini tentang berorientasi pelayanan, di mana ibaratnya mereka itu tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat tapi malah inginnya dilayani. Kemudian untuk sisi akuntabelnya itu adanya penyalahgunaan wewenang jabatan sehingga ibaratnya integritasnya itu jadi hilang. Harusnya kan sebagai aparatur sipil negara, ketika kita diberikan sesuatu misalnya
kayak kekayaan dari misalnya mobil dinas atau segala macam itu kan harus digunakan secara efektif dan efisien. Terus kalau untuk sisi kompetennya itu mungkin bisa dengan memaksimalkan sumber daya manusianya kali ya, karena kita kan tahu bahwa ini terkaitannya dengan minyak goreng, bahwa di Indonesia ini kebun sawit cukup luas. Jadi harusnya ada keseimbangan antara SDM dan SDA yang diatur. Seperti itu. Terus untuk solusinya seperti yang tadi sudah teman-teman paparkan juga, mungkin bisa dilakukan perbaikan-perbaikannya. Baik mungkin dari sisi penegakan peraturan yang mungkin masih belum jelas, peraturan-peraturan yang ibaratnya kayak tajam ke atas tumpul ke bawah. Ya, yang mana juga masyarakat di situ bertugas juga untuk mengawasi, ibaratnya seperti itu. Gimana teman-teman? Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sudah cukup jelas, Kak. Karena tadi sudah dijabarkan, dikatakan. Semangat ya untuk semuanya. Untuk kita kan sebagai salah satu garda terdepan untuk merubah itu. Iya, boleh. Mungkin kita ambil gambar dulu kali teman-temannya. Boleh. Screenshot ya, Kak? Iya. Senyum manis. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.